Puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali ke sesi 2 di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Malelak. Saya salah satu pemuda di GPD Kalvari. Di sini saya sebagai moderator untuk sesi kedua ini mendampingi pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Bapak Handri Donald Waworuntu. Beliau merupakan anak kedua dari Gembala GPD Kalvari, Bapak Pendeta Karel Waworuntu. Beliau merupakan menamatkan pendidikan sarjana komputer di Sekolah Tinggi Informatika Komputer Indonesia, Malang, lalu sarjana teologia di Sekolah Tinggi Teologia Yetoya Malang, lalu magister Artio Kepemimpinan Kristen di STT Yestoya Malang, lalu magister pendidikan Kristen di Institut Injil Indonesia Batu. Sekarang beliau aktif sebagai dosen STT Kristos Kupang, lalu dosen STAK Sekolah Tinggi Agama Kristen Genu Kupang, lalu dosen STAB Sekolah Tinggi Alkitab Batu, guru Sekolah Alkitab Kalvari Kupang, Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Nusa Sejahtera, dan yang terakhir beliau juga sebagai Gembala GPDI Sejahtera Oitalu Kupang. Di sini di sesi kedua ini beliau akan membawakan materi membangun pelayanan di era digital. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan waktu dan kesempatan kepada beliau. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak-Bapak Gembala, para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang boleh berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami adakan hingga pada siang hari ini. Kita akan segera masuk di dalam pembahasan kita. Saya diberikan tema yaitu membangun pelayanan di era digital. Di sesi pertama kita sudah belajar tentang bagaimana karakter dari hamba-hamba Tuhan di dalam memanfaatkan teknologi-teknologi digital. Sebenarnya harusnya materi saya duluan. Jadi teknisnya bagaimana, lalu nanti etika, ya, penggunaannya seperti apa. Tapi tidak masalah. Saya tentu tidak akan menyampaikan secara terlalu teknis, teoritis, tapi secara umum saja bagaimana perkembangan teknologi itu terjadi dari waktu ke waktu sampai kepada hari ini. Dan kemudian bagaimana penggunaannya tentu saja di dalam konteks pelayanan rohani kita. Perkembangan teknologi itu adalah penggenapan. Perkembangan teknologi adalah penggenapan dari nubuatan di dalam firman Tuhan. Karena kita harus percaya ini, saudara, karena banyak orang masih berpikir bahwa teknologi itu dari iblis. Kita tidak boleh terlalu menggunakan teknologi. Harus lebih baik kita contoh sederhana. Banyak orang masih tidak boleh pakai Alkitab di handphone, gitu ya. Alkitab itu ya di buku, tidak boleh Alkitab itu di handphone.
seringkali menganggap bahwa teknologi itu salah, tidak boleh. Nah, tapi kita harus menyadari yang pertama bahwa perkembangan teknologi itu sebenarnya justru adalah penggenapan nubuatan dalam firman Tuhan. Ya. Artinya perkembangan teknologi dan penggunaannya itu adalah bagian dari rencana Allah bagi manusia. Tentu di dalam kaitannya dengan keselamatan dan kaitannya dengan amanat agung Yesus. Jadi kita harus mengerti benar bahwa perkembangan teknologi dari masa ke masa itu tentu bisa terjadi karena memang itu bagian dari rencana Allah. Di dalam kehidupan manusia, bagi karya keselamatan Allah, dan kemudian bagi juga amanat agung Yesus. Saya mencatat di situ Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 6, kisah Menara Babel. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini luar biasa, saudara. Kalau pakai dalam terjemahan yang lain, ya, terjemahan bahasa Indonesia yang lebih modern, ya, dikatakan, lalu ia berkata, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa, dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Ya. Saya ingat dulu waktu saya SD sering nonton film robot itu ya, film robot. Dulu pikir itu hanya hayalan, ya. Hanya impian, hanya mimpi saja. Ya. Tapi ternyata terjadi, ya kan? Orang bisa bicara dengan orang lain di depan monitor. Halo, apa kabar? Kita pikir, ini saya dulu masih SD ya. Itu handphone saja belum ada. Ya. Tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Komputer tidak ada. Tapi kok orang bisa buat seperti itu, bisa memberikan gambaran seperti itu. Itu bagian dari visi yang Tuhan taruh. Dan kemudian hari ini kita bisa lihat semua itu terjadi, ada. Karena apa? Itulah yang Tuhan katakan. Apapun juga yang mereka rencanakan pasti akan dapat dilakukan. Luar biasa, saudara. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia, tadi malam kita sudah belajar. Dia menciptakan kita dengan gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Tuhan menciptakan kita itu dalam bahasa aslinya dipakai kata demut. Ya. Dipakai kata demut. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita ini bukan mukanya seperti muka Tuhan. Tangan kakinya bukan. Saudara. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan potensi. Nah, potensi diri Allah. Allah punya kesanggupan mencipta, punya daya cipta, demikian pula manusia punya daya cipta. Walaupun kita menciptakan bukan yang tidak ada menjadi ada, tapi dari yang sudah ada lalu diolah menjadi bentuk-bentuk yang baru. Tapi itu daya ciptanya dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, demutnya. Kita punya daya kreativitas, sehingga bisa, bayangkan, orang bisa bikin pesawat bisa terbang, saudara. Itu pesawat beratnya itu ratusan ton. Bagaimana besi ratusan ton bisa terbang? Coba. Kapal itu ribuan ton, puluhan ribu ton, tidak tenggelam, saudara. Batu saja yang cuman berapa on saja, taruh langsung di dasar. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memberikan daya
daya cipta. Nah, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa wah, Tuhan menciptakan saya ini luar biasa ya. Ada daya cipta. Kan gitu. Nah, lalu yang kedua dikatakan sesuai dengan gambar dan rupa. Selem dan demut. Nah, demut itu selem itu berbicara tentang pribadi, ya pribadi, ya. Kepribadian. Bisa marah, bisa mengasihi, bisa jengkel, bisa senang, bisa susah. Nah, itu kepribadian dari Tuhan ditaruh kepada manusia. Ya. Jadi gambar itu bukan kita punya model muka begini, bukan. Tapi potensi, daya cipta Allah dan kepribadian Allah ditaruh kepada manusia. Yang Tuhan berikan itu sempurna, saudara. Ya, sempurna. Tetapi karena dosa itu terdegradasi, berkurang sangat jauh. Ya. Bayangkan Alkitab katakan Adam memberi nama kepada hewan-hewan itu sesuai dengan karakter mereka. Jadi nama yang Adam berikan sesuai dengan karakter hewan itu. Bagaimana ribuan jenis hewan? Itu karena apa? Karena hikmatnya masih dalam keadaan sempurna, belum terkontaminasi oleh dosa. Tetapi sekalipun demikian sudah jatuh dalam dosa, tetap saja manusia punya daya cipta. Sehingga Alkitab katakan, apapun juga yang mereka rencanakan, apapun juga yang mereka kehendaki, dapat mereka lakukan. Nah, lalu di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Nah ini, dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Itu menjadi nubuatan Tuhan. Bahwa pengetahuan pasti, mau tidak mau, dia akan bertambah-tambah. Dan saudara, pengetahuan itu sebenarnya berkembang di wilayah Kristen, di daerah Kristen. Bisa berkembang oleh orang Kristen sebenarnya. Pengetahuan itu berkembang di daerah Eropa sana. Di mana semua mayoritas mereka, bukan cuma mayoritas, semua mereka adalah Kristen. Jadi budaya Alkitab itu sebenarnya budaya belajar. Budaya penemuan. Budaya memproduksi sesuatu, budaya menghasilkan sesuatu, itu budaya Alkitab, saudara. Sehingga kita orang percaya harusnya kita juga punya budaya mencipta, budaya menghasilkan sesuatu. Penemuan-penemuan paling banyak itu kan lahir di Eropa, di Amerika. Yang paling banyak adalah dari orang-orang keturunan Yahudi. Siapa mereka? Mereka orang yang dipilih Allah. Mereka orang yang dibangun, bangsa yang dibangun oleh Tuhan. Ini kiranya menjadi dorongan bagi kita, motivasi bagi kita bahwa Tuhan menciptakan saya ini luar biasa loh. Raja Daud mengakuinya kan di dalam kitab Mazmur. Aku ini diciptakan secara ajaib dan dahsyat. Bukan main-main, saudara. Bukan main-main. Nah, kita masuk di slide yang berikut. Yaitu apa itu teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan. Atau penerapan dari ilmu pengetahuan. Jadi teknologi itu adalah kumpulan dari berbagai disiplin ilmu, kumpulan dari berbagai disiplin ilmu, kemudian diimplementasikan di dalam berbagai metode-metode ilmiah
kemudian menjadi menghasilkan sebuah bentuk alat media, baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk non fisik, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tertentu, yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan tertentu. Misalnya teknologi pertanian, ya kan? Teknologi pertanian. Jadi Fakultas Pertanian itu ada jurusan teknologi pertanian. Apa itu? Ya berbagai ilmu pengetahuan tentang pertanian yang kemudian diimplementasikan di dalam berbagai bentuk teknologi sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pertanian. Bapak Ibu, kalau dibandingkan Israel dengan Semau, Semau ini tidak ada apa-apanya, gersangnya dibandingkan dengan Israel. Tidak ada apa-apanya, saudara. Itu memang gurun, batu karang. Tapi Israel hari ini menjadi produsen buah dan sayuran terbaik dan terbesar di dunia. Bagaimana bisa? Bisa. Karena apa? Teknologi. Kalau kita jalan di sepanjang dari perbatasan Mesir ke Israel itu, saudara, itu gurun semua. Tapi kita naik bus. Kalau sebelah kiri ini gurun, wilayahnya Sinai, wilayahnya Mesir. Kanan ini wilayahnya Taba, Israel. Itu perkebunan jeruk. Itu bisa jalan selama 10 menit. Bayangkan kalau bus itu kecepatannya 80 km per jam, berarti kalau 10 menit itu berapa kilo. Kan gitu. Itu bisa perkebunan jeruk semua. Lalu apel semua. Anggur semua. Luas sekali, saudara. Di kiri gersang, panas, pasir. Di kanan ini buah-buahan semua. Bisa begitu, saudara. Karena apa? Karena teknologi. Bukan doa puasa, saudara. Saya minta maaf, saya bukan meremehkan doa puasa ya. Tapi Tuhan ini beri kita pikiran. Untuk diolah. Jadi teknologi itulah yang mengubah hidup kita. Bangsa Israel ini di satu sisi mereka taat ibadah. Sampai hari ini mereka taat memelihara ibadah. Tapi di sisi lain mereka bukan cuma ibadah. Otaknya jalan. Ya kan? Nah ini. Jadi waduh perkembangannya luar biasa, saudara. Di berbagai bidang. Di bidang militer. Bangsa Israel memang tidak punya industri militer yang besar. Dia berpikir buat apa saya investasi besar untuk militer. Saya beli aja dari negara yang sudah hebat, Amerika. Tapi kalau dia beli dari Amerika, saudara, misalnya dia beli pesawat perang, ya, dia beli pesawat itu beli kosongan. Nanti baru dia isi aplikasinya, teknologinya diisi dari teknologi mereka. Tapi pesawatnya, mesinnya beli dari Amerika. Tapi teknologi informasi digitalnya di dalam itu bukan dari Amerika lagi, punya mereka sendiri. Softwarenya diganti sama punya mereka sendiri. Luar biasa, saudara. Bisa jauh lebih canggih dari yang Amerika punya itu. Nah, jadi teknologi itu untuk menjawab kebutuhan. Ya, lahir dari berbagai ilmu pengetahuan menjadi satu, ya, diterapkan, kemudian lahirlah teknologi. Ada teknologi pendidikan, ya. Teknologi pendidikan sekarang juga berkembang, saudara. Cara untuk menerapkan pendidikan, cara penerapan pendidikan, cara membangun kurikulum, ya, sistem pendidikan, manajemen pendidikan, itu juga bagian dari teknologi pendidikan, walaupun dalam bentuk non-fisik. Ya. Tidak kelihatan secara fisik, tapi itu sangat berguna. Teknologi komunikasi. Ini hari kita bisa telepon orang di mana saja, di Amerika, di mana saja kita bisa telepon orang.
Kenapa? Karena ada teknologi komunikasi, teknologi transportasi. Ya. Bapak Ibu Saudara kalau ke Jepang, ke Cina, ke Jerman, itu jangan kaget. Bapak Ibu bisa naik bus tidak ada sopir. Bisa naik taksi tidak ada sopir. Ya. Tidak ada. Oto jalan sendiri saudara. Ya. Bayangkan, oto jalan sendiri. Itu namanya autonomous. Ya, autonomous. Bisa jalan sendiri. Hei, nanti dia ketemu lampu merah ke mana? Dia berhenti, tenang. Kalau ada orang menyeberang ke mana? Tenang, dia berhenti. Dia tahu. Ini bukan tiba-tiba dia turun dari langit. Ini ada ratusan orang yang berpikir bagaimana caranya. Kenapa? Karena kalau sopir, dia bisa mengantuk. Ya kan? Mungkin dia tidak mengantuk, tapi dia pas mau keluar bakalai dia main tua nih. Di jalan dia pikiran lari pidatang. Salah-salah dia bisa masuk got, bisa tabrak orang. Tapi kalau sistem tidak mungkin. Dia tidak mungkin capek, ya kan? Sistem tidak mengantuk. Teknologi tidak bisa capek. Teknologi tidak punya perasaan. Kita mau ngomel mengamuk dia diam saja. Gitu. Kalau sopir di jalan baru kita, hei, lu bisa bawa auto pelan-pelan sonde. Lebih lu turun sinsa. Lu naik beta foto, lu atur beta. Tapi kalau teknologi tidak bisa, kita mau atur dia bagaimana? Dia juga tidak bisa tersinggung kalau kita marah juga. Kenapa teknologi dikembangkan? Ya antara lain karena itu. Karena manusia itu punya limit. Manusia itu punya batas. Punya batas. Teknologi tidak punya batas. Orang bilang sky is the limit. Langit itu adalah batas. Jadi mau sampai di mana? Setinggi langit sampai mana itu batasnya. Artinya tidak ada batas. Sekarang ini di Amerika itu yang namanya X-Space itu yang punyanya Elon Musk. Dia lagi buat roket yang nanti bisa kirim orang ke Mars sehingga orang bisa tinggal di Mars. Minimal bisa jalan-jalan di Mars. Tidak ada batas. Ini luar biasanya saudara. Nah, bagaimana teknologi itu bisa lahir? Dimulai dari ilmu. Ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan, pemahaman yang diperoleh dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Kita bercerita dengan orang saja kita dapat ilmu. Kita baca buku, kita dapat ilmu. Kita berinteraksi dengan alam semesta, kita dapat ilmu. Kalau kita baca di kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Amsal itu kan, Salomo itu kan dapat ilmu dari alam sekitar, iya kan? Hai orang malas, belajarlah kepada semut. Itu dia lihat semut jalan, dia dapat ilmu dari semut ini. Oh iya ya, dia lihat cicak, luar biasa cicak. Mulai dari rumah paling miskin sampai istana raja, ada cicak. Coba, orang itu bisa terkotak-kotak dalam berbagai strata. Tapi binatang sekecil cicak yang tidak berharga, dia bisa ada sampai di istana raja pun dia ada. Kadang-kadang kita bisa lebih hina dari cicak, saudara. Kan begitu. Cicak di istana raja ada, di istana presiden juga ada. Kita ini mau masuk istana presiden bisa diusir sama pas pampres. Lu siapa kalau lu datang masuk-masuk? Hei kok cicak ada di dalam? Oh itu cicak urusan. Jadi ilmu itu adalah pengertian, pemahaman yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Dari mana saja kita bisa dapat ilmu. Orang bilang, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina. Sampai ke negeri Cina. Mereka punya banyak filosofi, punya banyak ilmu. Nah kemudian dari ilmu, belum langsung jadi pengetahuan. Ilmu itu kemudian
berkembang menjadi pengetahuan setelah bisa dikonfirmasi kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Saya punya ilmu, tapi ilmu itu baru pemahaman saya sendiri, baru pengertian saya sendiri. Itu baru bisa jadi pengetahuan ketika saya uji dulu. Ya, uji dulu lewat apa? Metode-metode ilmiah. Ya. Nah, di sini ada mantan mahasiswa saya, ada Pak Ori, ada Pak Tius. Ya. Wah, waktu mau ujian akhir, bikin skripsi, wah itu masalah besar. Ya, itu masalah besar. Kalau hanya kuliah saya tenang kok, anak SMA, anak SMP dong juga bisa. Kok hanya duduk kok dengar dosen omong tuh. Tapi waktu bikin tugas akhir ini, metode penelitian pakai apa? Aduh, itu apa tuh ya? Kuantitatif, kualitatif, deskriptif. Ini makanan apa lagi ini? Mesti ada metode penelitiannya. Harus ilmiah. Nah, di situ kita menguji ilmu yang kita punya ini, apakah benar itu adalah pengetahuan atau tidak. Setelah diuji lewat berbagai metode penelitian, lalu diuji lagi secara empiris. Empiris itu adalah pengalaman. Penerapannya bisa diterapkan atau tidak. Mungkin secara ilmiah betul, tapi secara empiris tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilakukan. Kita punya teknologi pertanian sehebat apapun, tapi tidak bisa diterapkan, ya tidak ada gunanya. Itu belum menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kemudian yang disebut sebagai pengetahuan yang dapat diterima secara universal. Ya. Dapat diterima secara universal. Ya. Kalau masih ilmu itu masih pengalaman pribadi. Tapi kalau sudah jadi pengetahuan, itu bisa diajarkan ke orang dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kan gitu. Kayak orang kalau sakit, misalnya sakit gula ya, diabetes. Wih, minum ini kayu ini, rebus ini daun ini, minum. Sabar dulu. Kok bisa kamu tahu ini dah? Beta rebus ini daun, beta minum sembuh. Ya. Iya, bagi kamu bisa cocok, bagi saya belum tentu bisa cocok juga. Ya. Tapi kalau kita bilang obat dari dokter, itu sudah melewati tahap penelitian ilmiah. Lalu sudah diuji coba secara empiris sehingga diproduksi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, khasiatnya bisa dipertanggungjawabkan. Segala bahan-bahan yang ada di dalam obat itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau cuma pengobatan tradisional, mungkin betul dalam pengalaman empiris. Tapi harus diuji coba lagi di dalam metode-metode ilmiah. Kan begitu. Nah, lalu dari pengetahuan berangkat kepada teknologi. Teknologi adalah penerapan dari pengetahuan. Setelah sudah ada pengetahuan, lalu diterapkanlah sehingga membentuk sebuah teknologi. Satu teknologi itu bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu. Satu teknologi itu bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu. Sederhana saja, orang bikin meja. Ini kan dia punya pengetahuan pertukangan. Tapi bisa menjadi meja dengan nilai ekonomi yang tinggi, itu bukan cuma butuh ilmu pertukangan. Dia butuh ilmu seni. Kan begitu ya? Seni. Bagaimana caranya bikin meja itu yang menarik perhatian orang. Bagaimana caranya bikin meja yang bentuknya indah. Sehingga
bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Kan begitu. Kalau cuma bikin meja saja, cuma butuh teknik untuk pertukangan, gampang. Ku tinggal papan, kasih naik balok, paku, bikin di kaki, selesai. Setidaknya meja bisa dipakai, bisa bikin buat makan, bisa ditaruh apa semua bisa. Tapi meja yang harganya mahal, itu bukan cuma teknik pertukangan saja. Bukan teknik pertukangan sederhana, harus menambah pengetahuannya. Oh, bagaimana harus punya alat yang lengkap. Bagaimana ini digosok supaya licin halus bagus. Bagaimana teknik peliturnya supaya mengkilap bagus. Ya. Nah, itu kumpulan dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Baru kemudian bisa menjadi sebuah teknologi. Lalu kemudian teknologi itu berkembang perlahan-lahan, ya, seiring dengan perkembangan masalah, seiring dengan perkembangan persoalan yang dihadapi. Semakin banyak persoalan yang dihadapi, maka semakin canggih juga teknologi yang akan dihasilkan. Kan begitu. Kemarin kita menghadapi wabah, ya, pandemi COVID-19. Dari COVID-19 itu, pandemi itu lahir berbagai macam teknologi kesehatan, teknologi kedokteran, teknologi pengobatan berkembang. Kenapa dipaksa untuk harus menghasilkan sesuatu yang bisa mengatasi persoalan ini? Para peneliti, mereka meneliti, para peneliti virus, bagaimana caranya untuk bisa buat vaksin. Dipaksa untuk harus secepat mungkin cari vaksin COVID itu. Teknologi berkembang, alat-alat juga akhirnya berkembang. Jadi teknologi berkembang itu yang pertama untuk menjawab keraguan, pertanyaan-pertanyaan, lalu yang kedua untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan nanti langsung diingat-ingat, langsung ditulis saja ya. Nanti kalau dikumpul semua tiba-tiba lupa. Tadi saya mau tanya apa ya? Nah, tadi saya mau tanya apa? Nah, supaya saya selesaikan dulu materinya baru nanti kita diskusi. Yang berikut adalah bentuk-bentuk dari perkembangan teknologi. Ya. Teknologi itu sudah berkembang jauh, ya, jauh sebelumnya sudah banyak berkembang. Tapi perkembangan teknologi mulai dari yang paling sederhana disebut sebagai teknologi mekanis. Ya. Teknologi mekanis, yaitu teknologi yang paling sederhana yang menggunakan alat-alat dalam bentuk perangkat keras dan dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga fisik. Nah, ya. Contoh, kalau kita mau balik tanah itu loh, ya kan balik tanah itu. Itu kan kalau yang mekanis itu kita pakai kerbau atau sapi, baru ada di pisau itu tekan, nah, sapi jalan, nah dia juga ikut balik tanah. Itu mekanis, ya, secara sederhana. Tapi bisa, bukan tidak bisa, bisa dilakukan, menghasilkan, kan begitu, menghasilkan. Yang di kebun-kebun yang di Semau ini kan sebagian besar juga masih menggunakan teknologi mekanis, kan, ya, manual. Gitu. Jadi menggunakan tenaga fisik. Ya. Macam-macam. Ada mesin engkol. Dulu saya ingat dulu waktu kita masih di Ebufu dulu tahun awal 80-an itu kita dikasih genset tapi dia tidak ada starternya. Jadi pakai engkol. Putar. Dari berat sudah. Lama-lama jadi cepat. Terus sampai cepat dia nyala langsung cabut itu. Itu lambat cabut dia putar kayak gasing itu bahaya. Nah, itu masih mekanis, jadi masih menggunakan tenaga.
Sekarang sudah tinggal pencet saja, kan gitu ya, atau putar saja, starter nyala. Ya. Lalu itu alat-alat tembikar gitu ya, untuk buat pot itu ya, yang dari tanah liat itu. Itu mekanis, dia berputar, kita putar, ada yang pakai kaki putar, baru kita bisa bikin. Tenun, alat tenun, itu semua alat-alat mekanis. Itu juga bagian dari teknologi. Kan itu barang bukan jadi tiba-tiba, orang pikir dulu baru bisa bikin itu barang. Saya sampai sekarang masih belum paham bagaimana itu alat ini tenun ini nih. Dia bisa bikin, bisa jadi satu bentuk gitu ya. Orang kayak binatang atau bentuk-bentuknya. Bagaimana cuman begini-begini saja nih. Dia offer ini benang, pidatang. Pas jadi itu bisa jadi bagus. Ini bagaimana caranya? Saya masih belum paham, walaupun itu teknologi mekanis. Tapi itu canggih, saudara. Saya jemaatnya orang tua saya di Kupang itu, dia dari kantornya suruh beli kain tenun di Sumba. Saya bilang, wih Pak, kok beli kain tenun sampai di Sumba sana? Iya, supaya bisa dapat murah. Oh, beli berapa banyak? Buat pejabat dari Jakarta sekitar 30-an lembar. Satu lembar berapa? Ya ada yang 3 juta. Hah? Itu karena kita supigi, saya kenal orang jadi bisa dapat murah itu. Harusnya bisa 5 jutaan lebih. Aduh, ada 15 juta Pak. Luar biasa. Orang cuma begini-begini saja. Satu lembar bisa sampai jutaan. Itu karena apa? Karena ada teknologi. Ya. Walaupun masih sangat sederhana. Ya. Nah mari kita juga berpikir Bapak Ibu. Menghadapi kehidupan, menghadapi pelayanan, menghadapi tantangan. Apa ya teknologi yang saya bisa buat? Apa yang? Jangan cuma terima ais potong subagini namu karmano. Kok memang subagini nih? Sebelum saya lanjut saya mau tanya, dari Bapak Ibu yang hadir, yang sudah pakai handphone, smartphone, Android itu berapa orang? Angkat tangan. Yang sudah pakai Android itu. 1, 2, 2 sah. Semua. Ini yang saya senang kalau begini nih. Jangan masih pakai handphone center, nih saya mau jelaskan apa lah. Ya. Tapi kalau sudah pakai smartphone, ya ini baru baik. Ya. Smartphone itu artinya telepon pintar. Ya. Tapi jangan cuma teleponnya yang pintar. Kita yang pakai juga mesti pintar. Amin. Ya. Nah, lalu dari mekanis berkembang menjadi teknologi analog. Ya. Itu sudah menggunakan sistem elektronik, walaupun elektronik yang sederhana. Karena sudah memakai arus listrik, baik itu arus listrik lemah maupun arus listrik kuat. Sudah pakai rangkaian elektronik sederhana. Paling sederhana jam dinding. Jam dinding itu ya. Itu teknologi analog, karena dia sudah pakai baterai. Tek, 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 tek. Teknologi itu. Ada dulu itu jam mekanis yang goyang. Bapak Ibu tahu kan? Jam model dulu itu, jam tangan itu. Goyang dia. Saya masih gak bisa mikir, gimana caranya ini barang. Cuma goyang-goyang aja dia bisa tentukan detik, menit, jam. Dulu saya bilang, ini karena goyang sah. Lalu sudah nanti dia jalan sendiri. Saya punya om di Rote itu, Om Bolong itu. Dulu mereka punya telepon dari zaman batu itu. Beratnya minta ampun. Dia tidak ada nomor, jadi hanya putar begini. Jadi waktu itu mau telepon ke Kupang. Saya bilang, kita panggil dia Om Beye itu. Om Beye mau telepon nih. Oh, no telepon suatu. Ini telepon karmana kok sana ada angka nih. Putar sah.
Putar berapa kali? Terserah. Kok ini barang kan mana? Dia saya tahu, 1 kali, 2 kali, sudah lu putar sah. Putar. Sampai kapan? Pokoknya lu putar sah. Nanti tiba-tiba lu dengar ada suara sambung. Putar. Halo, selamat siang. Wih, ada orang ngomong. Siang? Papi kok? Papi siapa ya? Ini apa? Operator. Jadi nanti tinggal kita kasih tahu dia hubungkan ke rumah di Kupang, nomor telepon di Kupang. Jadi pakai operator dulu. Kita telepon ke operator nyambung. Nah, ini masih analog ini. Ya. Masih analog. Jadi sudah lumayan canggih juga bisa ngomong dengan ini, tapi dia punya langkah itu bukan masih lama lagi, tunggu lagi. Ya. Nah, ini, perkembangan teknologi itu, saudara. Ya. Tape, kaset, sekarang sudah ada lagi tape, kaset. Ya. Dulu kita putar. Kalau sopir angkot dong dulu tuh Pak, itu dong mau cari lagu, dong putar saja, kasih masuk bisa pas. Ya. Kan satu kaset itu ada 10 lagu misalnya. Dia mau lagu nomor 5, dia putar saya begini. Biasa pakai uang kertas digulung baru begini, sambil bawa oto. Taruh, kasih masuk. Pas lagu nomor 5, pas mulai, saya bilang, wih ini memang feeling bagus nih. Ya. Itu teknologi, tapi masih analog. Nah, itu. HP center itu, orang bisa bilang HP center itu. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya sampai orang bisa bilang dia HP center. Ya. Hanya karena ada orang kreatif yang taruh lampu di situ, sehingga sekarang disebut HP center. Ya. Kamera film, padahal ya betul Power ya. HP sekarang juga ada, semua juga ada center juga. Hanya kalau bilang HP center, oh berarti itu yang mesti tekan tombol tuh. Kamera film, dulu film potong foto itu, woi gaya, cetak pi angus semua. Ya. Bapak Ibu masih ingat pengalaman masa itu? Saya bersyukur saya masih mengalami itu. Ya. Gaya Bapak, ini cuma 24. Nah, saya masih ingat isi 12, 24, 36. Nah, ya. Jadi beli yang mau yang mana? Kalau banyak uang yang beli yang 36. Tapi gaya Bapak, ini bisa ganti lah. Ya. Cetak pi, bitap muka karmana kok begini nih? Kok mau karmana kok baru begini? Kalau sekarang bisa lihat, jelek, ulang. Nah, itu. Tapi kalau dulu sana ada. Disucetak habis dan sudah begitu, terima sudah. Ya. Nah, itu perkembangan ya, analog. Lalu sekarang berkembang menjadi digital. Ya, digital. Teknologi baru yang menggunakan sistem pengolahan data dengan mikroprosesor. Pengolahan data dengan sistem komputer. Ya. Di dalam komputer ini ada prosesor. Otak dari komputer itu prosesor. Dia yang mengolah data. Ya. Dia yang menghitung. Dia dipakai algoritma atau perhitungan dengan sistem bilangan biner. Bilangan biner itu cuma 0 dengan 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pokoknya cuma 0 dengan 1. Karena apa? Karena komputer itu cuma bisa bilang ya atau tidak. Ya. Komputer tidak bisa bilang kayaknya itu tidak bisa. Gitu ya. Mungkin juga, tidak bisa. Komputer cuman. Jadi kalau kita bikin flowchartnya untuk membuat sistem bahasa pemrograman komputer itu ada if dengan then. Jadi jika maka, jika ya maka begini, jika tidak maka begini. Itu kalau kita membuat program pemrograman komputer. Karena komputer cuma mengerti 2 bahasa, iya atau tidak. Ya. Tetapi dengan sistem bilangan biner ini membuat penyimpanan data itu menjadi sangat kecil. Data itu, jumlah data itu, besaran data menjadi sangat kecil. Sehingga dengan media yang sama bisa menyimpan data yang lebih besar. Dulu kaset kan? Kaset itu
pita kaset itu, satu pita kaset besar begini mungkin ya, itu bisa simpan 10 lagu, ya kan. Lalu berkembang ke penulisan secara digital itu, tapi menggunakan piringan, ya, CD, ya, compact disc. Itu bisa ratusan lagu, bisa 100, bisa 200 lagu, tapi terbatas. Lalu berkembang lagi ke penyimpanan di solid state, ya, SSD, ya, solid state drive. Itu bisa jutaan lagu, saudara. Bisa ribuan lagu disimpan di tempat yang kecil, cuman kan saudara tahu itu flash disk itu kan, cuma besar begini saja. Sekarang flash disk sebesar ini ada yang 1 terabyte. Jadi hitungannya dari byte. Byte itu satuan data terkecil, itu byte. Byte, lalu kilobyte, lalu megabyte, lalu gigabyte, lalu terabyte. Setelah tera belum ada lagi, karena 1 kilobyte itu 1000 byte. 1 megabyte itu 1000 kilobyte. 1 gigabyte itu 1000 megabyte. 1 terabyte itu 1000 gigabyte. Itu besarnya luar biasa. Sekarang sudah sampai 10 terabyte juga ada, saudara. Tempatnya tambah lama tambah kecil. Dulu yang besar, piringan bisa besar. Tambah lama tambah kecil. Sampai ada micro SD itu, micro SD kecilnya. Salah taruh hilang. Karena saking kecilnya itu. Dulu kartu telepon itu, saya dulu telepon genggam pertama keluar, itu saya punya teman punya Nokia itu, yang dia kasih masuk tuh semua, dia pun kartu-kartu semua masuk, saudara. Satu kartu yang kita beli itu dia pun kartu semua ini harus masuk. Nah, sekarang kan kita patah kecil toh, lalu patah kecil lagi, lalu lebih kecil lagi. Ya. Kartu nano orang bilang, ya, paling kecil itu. Kenapa? Karena teknologi itu terus berkembang. Ya. Jadi dari yang besar kemudian dimampatkan semakin lama semakin kecil. Sehingga media penyimpanannya bisa mengisi banyak. Lalu teknologi berkembang lagi. Tapi kalau saya lupa bawa flash disk ke mana? Kalau saya lupa bawa hard disk ke mana? Oh, tenang. Ada cloud. Penyimpanan cloud. Cloud itu awan. Bayangkan saudara. Ini kita simpan bukan simpan di mana? Simpan di awan. Tapi bukan awan yang kita lihat ini. Itu dalam pengertian bahasa yang mereka pikirkan gimana caranya. Jadi di media yang ada di dalam internet. Ya. Jadi penyedia jasa internet, penyedia namanya itu operating system ya, operating system seperti Google, Microsoft, iOS, ya, iPhone operating system, itu mereka menyediakan penyimpanan cloud. Jadi tidak di handphone kita, tidak di laptop kita, tapi di dalam apa saya mau jelaskan, di dalam sistemnya mereka itu. Jadi selama kita bawa handphone, biar ini laptop ketinggalan pun selama ada jaringan internet, kita bisa ambil data. Saya punya data di laptop, saya tinggal di Kupang, saya pergi di Jakarta. Saya lupa laptop, tapi data di laptop, tenang, ada cloud. Ya. Kalau saya simpan semua data di situ, saya bisa ambil kapan saja. Ya. Bayangkan saudara, luar biasa. Ya. Itulah perkembangan teknologi yang semakin lama semakin hebat dan menjadi teknologi yang disebut hari ini disebut sebagai teknologi digital. Ya. Nah, kalau bicara soal transfer data digital, itu mau tidak mau harus menggunakan media internet, ya, teknologi internet. Ya. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih hebat karena dengan jumlah besaran data yang tidak besar itu bisa dikirim secara cepat
lewat jaringan internet. Bagaimana? Kita dulu mau kirim foto dulu. Kirim foto ini botol mesti cetak lagi, botol mesti bawa ke kantor pos, botol kirim. Catat alamat babai, salah catat berarti dia lari ke tempat lain. Tapi sekarang lu kirim foto doh. Lihat mana? Lihat WA sah. Video lewat WA. Lewat Telegram, lewat apa, macam-macam. Jadi kita bersyukur. Saya bersyukur saya lahir di era 70-an itu, sehingga saya bisa menikmati semua perkembangan teknologi. Ya kan? Mulai dari mesin ketik sampai ke laptop ini. Ya. Mulai dari tidak ada handphone sampai handphone yang paling canggih. Sampai saat ini kita bisa tahu. Ya. Kita bersyukur. Orang-orang yang hidup di tahun-tahun 1800 ke bawah, 1900 ke bawah, tidak tahu ini teknologi canggih begini. Ya. Tapi semuanya itu ada tujuan. Ya. Semuanya itu ada tujuan. Ya. Ada radio digital, TV digital. Saya lupa bawa handphone sih, tapi saya di handphone itu ada aplikasi radio yang saya bisa dengar radio di seluruh dunia. Ya. Saya sudah ingat mau kasih tunjuk saudara itu, tapi saya lupa bawa. Kita tinggal ketik saja. Ya. Masuk di aplikasi, bahkan tidak ketik, kita cari di negara mana, di Jakarta, di Surabaya, tinggal kita tendes begini, mau pilih radio apa, semua. Kita dengar saat ini juga, secara real time. Ya. Langsung, dia omong apa di sana, saya dengar langsung di sini. Mau radio di mana saja. TV pun begitu. Itu hebatnya perkembangan digital. Ya. Pembayaran, sistem pembayaran. Sekarang ada Dana, ada OVO, ada GoPay, ada macam-macam. Ya. Kita beli barang tidak perlu ke toko lagi. Ya. Tokopedia, Lazada, Bukalapak, macam-macam. Itu kenapa? Karena perkembangan digital. Bayangkan saudara, orang buka toko, tidak ada tokonya, tidak ada gedungnya, tidak ada karyawannya, tidak ada gudangnya, tapi bisa kaya, bisa buka toko. Buka toko di mana? Di Tokopedia. Di media digital itu. Saya punya toko. Toko di mana? Di handphone. Lu mau cari barang apa sah? Saya ada. Simpan barang di mana? Tenang, itu barang nanti datang. Bayar ke mana? Langsung lu bayar dari lupa handphone sah. Ya. Bayangkan saudara, lama-lama kita tidak pegang uang lagi. Ya. Kita tidak pegang uang kertas lagi lama-lama. Asal ada handphone. Kartu ATM juga tidak pakai lah sekarang. Ambil ATM sekarang bisa tidak pakai kartu. Ya. Bayangkan, ini gila ini, luar biasa. Ya. Karena apa? Karena ingat ya, karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ini yang kita harus catat baik-baik. Ya. Bukan sekedar kita menikmati begitu saja. Sekarang Alkitab elektronik, buku elektronik. Ya. Nanti saya akan bahas sedikit lebih banyak di penggunaannya. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana teknologi itu berkembang, dia berkembang secara bertahap dari mekanis naik kepada analog, sekarang masuk kepada era digital. Ya. Nah, tentu ada tantangan-tantangannya yang tadi di sisi pertama kita sudah dibahas, saya percaya. Tantangan-tantangan menghadapi era digital, bagaimana etika, moralitas kita di dalam era digital itu ya. Karena semakin canggih alat yang kita pakai, semakin besar tanggung jawab yang kita miliki. Semakin besar beban yang kita miliki. Ya. Anak-anak sekarang sekolah harus pakai handphone. Tapi di handphone ini banyak hal yang tidak baik juga bisa ada. Jadi kita kasih mereka belajar tapi kita juga pusing. Ya. Aduh ini sebentar dia buka ini, buka itu, lihat ini, lihat itu. Nah, ya. Jadi semakin canggih teknologi, semakin besar pula tanggung jawab kita. Ya. Jadi tanggung jawab beban orang tua sekarang ini juga lebih besar saudara. Ya. Karena saya Bapak bilang, bosong nih sekarang enak. Ya.
Saya dulu tuh sekolah jalan kaki 3 kilo, PP 6 kilo. Sampai di rumah orang tua susun ini kayu dong bawa pi kebun. Bosong sekarang nih, apa-apa tinggal tenda saja. Tapi tanggung jawabnya juga berkembang. Ya. Bebannya juga berkembang. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana bentuk-bentuk pelayanan gereja. Ya. Yang pertama itu adalah pelayanan liturgika. Ya. Pelayanan liturgika. Saya percaya kita semua tahu ya. Adalah pelayanan yang membawa orang berjumpa dengan Tuhan secara batinia dan rohania. Itu pelayanan liturgika. Jadi pelayanan ini membawa jemaat Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara batiniah dan juga secara rohania. Secara rohania. Kalau kita belajar di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, tentang bagaimana Tuhan bicara kepada Musa, bagaimana membangun bait suci itu ya. Itu kan luar biasa saudara, ya luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana alat-alat perkakas-perkakas di dalam bait suci maupun di luar, ada mezbah persembahan, ada kolam basuhan, ada mezbah dupa, ada meja unjukan roti dari 12 suku, ada kaki dian, ada tabut perjanjian. Semua itu dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan semua harus berfungsi dengan baik dan benar. Imam itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk menjaga setiap perkakas dan alat itu harus bisa berfungsi dengan baik. Tuhan bilang, itu kaki dian, lampu harus menyala setiap hari, tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Satu saja mati dari 7 lampu itu, satu mati berarti tewas juga yang imam itu. Taruhannya nyawa saudara. Imam waktu itu tuh kalau mau masuk di dalam ruang Maha Kudus, melakukan pendamaian dengan Tuhan, itu diundi. Ya, diundi. Ini bukan model kayak kita sekarang dapat undian kita senang. Imam zaman dulu dapat undian itu dia gemetar saudara. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia melakukan kesalahan, mati di tempat. Tidak ada istilah, mati di tempat saudara. Sehingga di kaki imam itu ada gelang, lalu diikat dengan tali. Sehingga kalau tidak ada bunyi lagi berarti tinggal tarik dari luar. Karena tidak orang-orang boleh masuk sembarangan di situ. Ngeri saudara. Tapi sekarang bagaimana kita memperlakukan pelayanan? Banyak orang pelayanan setiap rajin pelayanan, tapi hidupnya juga tidak betul. Pelayanan pulang habis. Pelayanan pulang habis. Pelayanan pulang habis selingkuh. Kumpul kebo. Setiap alat perkakas di bait Allah itu dibuat. Kita tahu kan Tuhan mengurapi Aholiab, Bezaliel untuk membuat perkakas itu dengan sangat teliti. Bayangkan kaki dian, 7 kaki dian, 7 cabang yang keluar dari satu batang emas, tidak dipotong, tidak disambung. Bagaimana caranya? Dari satu batang emas bisa jadi satu kaki lampu, tidak dipotong, tidak disambung. Itu kalau bukan hikmat dari Tuhan itu tidak bisa. Tapi saya mau gambarkan apa? Bahwa demikian pula di dalam pelayanan liturgi, mari kita melakukan pelayanan itu dengan serius saudara. Karena kita sedang membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Dalam batin mereka, di dalam rohani mereka. Semua perkakas di dalam bait Allah itu dibuat dengan hikmat yang terbaik oleh orang yang terbaik untuk menghasilkan karya yang terbaik, saudara. Inilah baru bisa disebut bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kita bilang, wah mari kita buat bagi kemuliaan Tuhan. Padahal bikin, sudah begitu justru baik. Lu main ke mana nih? Sudah, kalau beribut, main begini sesuai.
Lu bikin buat apa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kita karmana ini saudara. Tuhan ini kalau bisa turun toki kita, ini kita sudah benjol berapa kali ini. Bila untuk kemuliaan Tuhan tapi, lu repot-repot bikin apa? Lu bikin bagus-bagus, lu kayak mau naik utuh-utuh pi sorga ini hari. Tuhan karuniakan hikmat kepada tukang-tukang itu untuk menghasilkan karya yang terbaik, saudara. Ya, karya yang terbaik. Nah mari kita pun demikian. Baik sebagai gembala, baik sebagai pelayan. Mari kita membiasakan diri untuk buat yang terbaik. Ya. Buat yang terbaik. Orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat, saudara. Ya kan? Tuhan Yesus di kayu salib dia bilang apa? Sudah genap. Sudah selesai. Sudah selesai itu dari kata tetelestai. Ya. Tetelestai itu artinya apa? Itu dipakai oleh para pematung di zaman Yunani. Waktu mereka membuat, orang Yunani kan paling suka bikin patung manusia, ya kan? Tokoh-tokoh mereka dibuat patung. Itu mereka setelah selesai buat, dia akan keliling ini patung ini. Lalu dia periksa. Dia jalan 360 derajat dia keliling. Dia periksa, oh masih kurang, dia mata masih kurang. Dia lihat lagi, dia pun telinga masih kurang lagi. Pahat lagi sedikit. Dia pun dagu ini masih kurang. Dia keliling terus. Sampai satu saat dia keliling. Lalu dia berdiri di hadapan patung itu dan dia bilang, tetelestai. Artinya sudah selesai dan tidak perlu ada koreksi, tidak perlu ada perbaikan. Itu yang namanya tetelestai. Jadi kalau dia sudah bilang tetelestai, berarti tidak perlu ada koreksi lagi. Tidak perlu ada perubahan. Sudah sempurna. Itulah karya keselamatan itu. Sempurna, saudara. Tidak perlu diperbaiki lagi. Nah kalau Tuhan Yesus aja melakukan yang bagi kita itu sempurna. Nah mari kita pun melakukan yang sempurna juga. Kita seringkali sangat terikat itu kata, ya tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Ini bukan hanya retak, ini supica hancur semua ini. Ya. Tapi kita bilang, ya tidak ada gading yang tidak retak. Yang tidak baik jangan dibawa pulang. Ya. Bawa pulanglah hal-hal yang baik. Ya. Kalau makanannya tidak enak, ditinggalkan di sini saja ceritanya. Kalau enak, dibawa pulang, cerita bagi orang lain. Tapi waktu masak, taruh sudah. Ya. Garam cukup, taruh pi. Lalu kita bilang, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita lakukan yang terbaik. Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan yang terbaik. Ada kisah pematung itu, dia disuruh buat satu pahlawan di kota itu, hanya buat kepalanya saja, patung. Nanti mau ditaruh di atas tiang. Ya. Tiang itu tingginya 7 meter. Cukup tinggi, saudara. Kepalanya cukup besar patung. Jadi dibuat. Dia bikin. Satu waktu sudah mau dekat selesai, temannya datang. Temannya bilang, kok lu kenapa bikin 2 patung kepala? Kan cuma disuruh bikin 1. Dia bilang iya. Lalu kenapa lu bikin 2? Coba lu lihat baik-baik. Itu dia punya hidung bagian atas ini. Itu saya ada salah pahatku, dia ada lubang sedikit. Aduh. Ini patung ini mau taruh di tiang itu 7 meter. Siapa yang mau lihat itu lubang kecil di hidung tuh? Kita tidak bisa lihat. Dia bilang apa? Kamu orang lain tidak lihat, tapi saya lihat. Nah, orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Nah, ya. Ujian yang terakhir itu adalah ujian hati nurani. Ya. Kesempurnaan kita, mungkin orang lain bilang, biasa sah. Tapi mari kita jujur, di hati nurani, sudah sempurna atau tidak? Sudah segenap hati atau tidak? Sudah betul atau tidak? Kalau sudah betul, persetan orang lain mau omong apa biar dia omong. Tapi saya yakin, saya sudah melakukan yang terbaik. Kan gitu.
Rasul Paulus dia bilang, ikutlah teladanku. Ikutilah teladanku. Mungkin orang bilang, aku cuma begitu saja. Tapi dia percaya, dia bilang aku sudah melakukan, melayani dengan hati nurani yang murni. Siapa yang menguji itu? Dia menguji dirinya sendiri. Tapi dia sudah biasa membangun kejujuran dengan hati nurani. Karena kalau kita terbiasa membohongi hati nurani, siapa lagi yang bisa kita percaya? Siapa lagi yang bisa percaya kita? Kalau hati nurani kita saja kita bohongi. Jadi waktu kita membangun pelayanan liturgi, mulai dari gembala sampai kepada penerima tamu, mari kita melakukan ini itu dengan satu cara pandang bahwa kita membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dan pelayanan liturgi itu kemudian berkembang. Nah, nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Lalu yang berikut adalah pelayanan diakonia. Aduh, saya sampai jam berapa ya? Pelayanan diakonia, saya cepat saja. Ini adalah pelayanan yang membawa orang berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Ya. Kalau tadi berjumpa dengan Tuhan dalam batin, dalam rohnya, sekarang berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Ya. Secara fisik, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Matius pasal 25, waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Waktu aku lapar, kamu beri aku makanan. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Murid-murid, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan di penjara? Nah, Tuhan bilang, yang kamu buat kepada orang yang hina ini, kamu melakukan untuk aku. Jadi pelayanan diakonia adalah membawa orang berjumpa dengan Tuhan secara fisik, ya, secara nyata. Yesus datang bukan cuma tahu khotbah saja, dia datang dia kasih makan 5.000 orang. Ya kan? Dia bukan cuma bilang iman, berdoa. Kadang-kadang kalau kita datang di gembala, ini cerita masalah bergembala bilang, berdoa. Sudah Bapak, puasa. Sudah juga Bapak. Lu berarti kurang sungguh-sungguh. Ingat, pelayanan bukan cuma liturgika, ada pelayanan diakonia. Nah, pelayanan diakonia terbagi 3 lagi. Yang pertama itu pelayanan diakonia karitatif. Ya. Ini pelayanan diakonia yang paling mendasar, yaitu memberi, ya, bentuk pelayanan yang memberi bantuan sifatnya dapat dirasakan secara langsung dan habis terpakai. Ya. Seperti apa? Sembako. Sembako itu kan langsung mereka dapat rasakan, tapi juga habis. Ya. Pakaian juga itu langsung bisa dirasakan, tapi kan nanti juga rusak. Ya. Tapi itulah bantuan yang paling mendasar. Ya, di dalam kitab Kisah para Rasul mengangkat para diaken untuk melakukan pelayanan diakonia ini, pelayanan meja. Memberi bantuan kepada janda-janda fakir miskin. Dan bantuannya apa? Bantuan makanan, bantuan kebutuhan pakaian, bantuan bagi orang yang berduka, ya, dana duka, itu. Ya. Orang yang mengalami langsung bisa merasakan. Ya. Bantuan bagi orang yang sakit, obat-obatan. Ya. Orang yang mengalami bencana alam, janda, yatim piatu. Pokoknya intinya semua yang bisa langsung dirasakan. Ya. Karena kebutuhannya memang mendesak saat itu juga. Ya. Kalau orang lagi butuh obat, ya kasih obat. Ya. Kan begitu. Orang lagi lapar, ya kasih makanan. Jangan cuma kasih nasihat saja. Makanya yang rajin. Iya, nasihat juga perlu. Tapi yang saya butuh sekarang ini makanan ini. Itu nasihat tidak bikin kenyang saya ini. Malah bisa bikin emosi ini. Kasih makan dulu, nanti kalau sudah makan baru kita beromong lagi. Belum makan banyak beromong nih. Lalu kemudian
diakonia reformatif atau pembangunan. Ya. Ini adalah diakonia yang mengembangkan pembangunan dengan tujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Ya. Yaitu memberi alat masih dalam kebutuhan fisik, tapi dalam membangun. Seperti membangun pendidikan, membangun gedung gereja, membangun pastori, sarana, prasarana, penyediaan air bersih, listrik, bibit, ya, Alkitab, buku tulis. Nah itu pelayanan-pelayanan diakonia dalam bentuk reformatif. Ada memberikan perubahan-perubahan. Ya. Pelayanan pendidikan, membangun sekolah. Ya. Saya 2016 mengambil keputusan untuk kembali ke Kupang. Untuk apa? Bangun sekolah. Ya. Orang tanya, bangun sekolah apa? PAUD. Hei lu sudah jadi dosen di Malang bertahun-tahun, datang cuma bikin PAUD. Nah ini orang. Ya. Mereka pikir nih PAUD ini pendidikan yang paling remeh, ya kan? Paling remeh. Padahal justru itu pendidikan yang paling penting. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak seperti anak-anak, jangankan masuk surga. Lihat saya tidak boleh. Kamu jangan pikir masuk, lihat surga saya tidak bisa. Kalau kamu tidak seperti anak-anak ini. Bilangan pasal 6, Ulangan pasal 6 bilang, ajarlah, sampaikanlah firman Tuhan ini, meteraikanlah dalam hatimu, sampaikan kepada anak-anakmu, waktu tidur, waktu duduk, waktu berjalan, waktu engkau bangun. Kapan itu? Waktu masih anak-anak. Kapan kita bisa tidur di anak-anak? Dan kita pun anak. Waktu mereka masih kecil. Su besar, su SMP SMA, mana dong mau tidur dengan kita lagi? Bapak ini ada seorang su besar cuma. Kita bisa duduk makan dengan mereka. Kapan? Waktu masih anak-anak. Kita bisa jalan dengan mereka. Kapan? Waktu masih anak-anak. Di su SMP SMA, mau jalan. Oi Bapak, beta ada acara dengan kawan dong. Beta mau bikin tugas, beta mau ini. Apalagi su kuliah, su kerja. Di mana? Waktu masih anak-anak. Meteraikan firman ini. Ajarkan mereka. Sehingga kami datang membangun. Saya 8 tahun jadi dosen di Universitas Brawijaya, saudara. Ya. Teman-teman bilang, kok lu datang bikin SMA ke, SMP ke? Ya. Tapi puji Tuhan, saya dari tingkat pendidikan yang paling rendah saya bangun. Lalu saya juga dengan kakek ipar saya bangun sekolah pendidikan yang tingkat paling tinggi. Kan gitu. Jadi saya bangun PAUD, saya dengan saya pun kakek ipar juga bangun STT. Ya, STT Kristus itu ya. Jadi kalau orang bilang, lu cuma bangun PAUD, tenang, saya juga bangun sekolah pendidikan tinggi juga. Karena kita paham kebutuhannya apa. Ya. Bagaimana orang bisa berubah. Nelson Mandela bilang pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah sebuah bangsa. Nah, jadi kita di dalam diakonia reformatif, kita memberikan bantuan-bantuan yang lebih sustainable, yang lebih jauh jangka waktunya, yang lebih bertahan. Ada satu gereja di aliran karismatik di Jakarta, gereja apa sih namanya itu? Mereka membantu di Nusa Tenggara Timur ini sumur bor, ya, sumur bor. Jadi sudah cukup banyak, sudah sekitar 20-30-an bantuan sumur bor yang mereka berikan di, kebetulan dia punya koordinator di Kupang, teman saya. Nah, jadi mereka cari di kampung-kampung yang susah air, lalu mereka minta ada hibah tanah seluas sekitar 4x4 untuk tempat bor dan juga bak penampungannya. Penyediaan air bersih. Ini bentuk pelayanan mereka dari gereja dari Jakarta. Itu apa? Sydney Mohede punya gereja itu apa? Apa namanya itu? Itu gerejanya itu.
Jadi itu bentuk pelayanan diakonia. Jadi diakonia ini bukan cuma kasih beras, kasih tidak. Ya. Kita membangun sarana, prasarana air, listrik, itu juga pelayanan diakonia, saudara. Nah, yang terakhir yaitu diakonia transformatif, yaitu perkembangan dari pelayanan diakonia karitatif dan pelayanan diakonia reformatif. Transformatif ini bukan hanya memberikan bantuan dalam bentuk makanan, dalam bentuk bangunan fisik, tetapi yang lebih mendasar adalah pengajaran. Nah, ini. Tindakan pelayanan memberikan bantuan, ya, bukan cuman bantuan-bantuan fisik, tapi juga pemberdayaan, nah, penyadaran, pengorganisasian, sehingga memberikan pengetahuan, menimbulkan rasa percaya diri, punya pengetahuan. Ya. Itu diakonia transformatif. Ya. Memberikan perubahan di dalam cara berpikir, sosialnya, masyarakatnya. Ya. Ini adalah bentuk pelayanan yang paling tinggi di dalam pelayanan diakonia. Memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk salah satunya yang kita lakukan hari ini, seminar-seminar. Kenapa? Ini meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Ke depan kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen, administrasi, supaya kalau kita bikin surat itu kita tahu. Ya. Apalagi kalau hubungan dengan pemerintahan. Jangan kita bikin surat, kita punya nomor surat, kita punya kop surat, kita punya perihal, tidak jelas. Lalu camat bilang, ini surat resmi, kok surat cinta ini. Ya. Ini kok dia punya kepala surat, badan surat, dan kaki surat, ini tidak jelas semua. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus buat pelatihan, ya, pembinaan, pendidikan. Ini yang disebut sebagai diakonia transformatif. Ya. Mengadakan perubahan, terjadi perubahan. Ya. Perubahan pola pikir. Yang paling mendasar adalah pola pikir. Makanya Roma 12 katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kasih makan, tapi pola pikir tidak berubah. Kita hanya bikin orang jadi pengemis. Kan begitu tuh? Memang hari itu dia butuh makan, tapi setelah butuh makan, apa lagi? Ya. Dia butuh rumah. Tapi setelah rumah apa lagi? Karena kalau dia cuma punya makan, punya rumah, tidak punya pengetahuan, selama dia jualin rumah. Saya lapar nih, saya mau makan apa? Saya jual rumah sudah mah. Lalu habis jual rumah dia mau jual apa lagi? Di Jawa, di Tuban itu ada desa kampung milioner. Kampung milioner. Karena dia punya lahan itu berapa puluh hektar itu dibeli oleh Pertamina untuk jadi depo, tempat penampungan minyak Pertamina itu. Itu kampung tiba-tiba jadi milioner. Dapat itu antara 5 miliar sampai 15 miliar satu keluarga. Begitu dapat mobil paling murah sampai paling mahal itu parkir di rumah semua. Sampai ada yang beli eksavator, saudara. Tidak tahu mau pakai bikin apa ini ini sampai dia beli eksan. Dia mau gali apa coba? Ya. Bertahan berapa lama? Tidak sampai 1 tahun. Jadi kampung miskin. Kenapa? Tidak punya keahlian. Dia cuma tahu bertani. Nah sekarang dia punya lahan pertanian, orang sudah beli. Dia mau bertani di mana? Dia tidak punya keahlian. Cuma punya uang saja. Berapa lama uang bisa bertahan? Ya. Nah karena itu kita perlu mengembangkan pengetahuan. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah bentuk dari pelayanan diakonia. Nah, singkat saja, penggunaan media digital dalam pelayanan liturgi, yang pertama bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala-gembala. Ya. Kita puji Tuhan dengan perkembangan digital ini kita bisa melakukan pembelajaran Alkitab lewat aplikasi. Ya. Lewat aplikasi di handphone. Makanya tadi saya bilang, jangan handphonenya saja yang pintar, tapi yang pakai juga harus pintar.
Jangan cuma pakai itu untuk WA. Ya. Jangan hanya pakai buat video call. Ya. Ada ribuan bahkan mungkin jutaan aplikasi yang bisa membantu kita. Ada Sabda, ya, ada aplikasi Sabda itu. Itu kita bisa belajar Alkitab di situ. Kita bisa lihat tafsirannya, kita bisa lihat leksikonnya, kita bisa lihat dari bahasa aslinya. Ya. Kita bisa lihat ensiklopedia Alkitabnya, kita bisa lihat kamus Alkitabnya. Zaman dulu kalau kita belajar belum ada komputer, belum ada handphone, saudara. Satu meja ini tidak cukup. Ya. Ada Alkitab, ada concordance, ada kamus Alkitab, ada buku tafsiran Alkitab. Lalu ada Alkitab bahasa asli dari King James Version itu. Ya. Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Satu meja ini penuh. Ya. Berapa uang kita habis? Satu buku itu bisa 300-400 ribu. Buku penuntun, saya dikasih buku penuntun 600 ribu. Tebalnya begini. Ya. Kalau beli saya tidak mau beli, hanya karena orang kasih saja. Ya. Tapi di handphone gratis. Kita download gratis semua. Kita bisa belajar banyak. Ya. Kita mau lihat atlas Alkitab, ada. Kamus Alkitab, ada. Semua ada. Ya. Nanti cara penggunaannya, kita bisa nanti bikin kegiatan baru lagi kalau kita mau secara teknis bagaimana menggunakan itu semua. Ya. Jadi kita khotbah bisa lebih jelas. Ya. Jadi kita cuma bilang percaya saja. Percaya karena mana? Pokoknya percaya saja. Ya. Kita punya khotbah tidak mendarat, saudara. Hanya di awan-awan saja. Pokoknya kita harus berharap. Berharap Bapak mah. Karena ini. Masa pemetua nih, wih berat. Pokoknya percaya. Belajar, saudara. Ada media, ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk belajar. Lalu perkembangan pelayanan liturgika itu berkembang. Berkembang sesuai apa? Sesuai perkembangan zaman, ya kan? Sesuai perkembangan teknologi, sesuai dengan perkembangan jumlah, ya, jumlah jemaat. Semakin banyak jumlah jemaat, semakin dibutuhkan banyak teknologi. Ya. Pelayanan kan begitu. Dulu waktu masih merintis, ya, saya juga merintis, saudara, dari nol. Ya. Bukan dari nol, dari 5 orang. Saya, istri, anak 3. Ya. 6 bulan, 6 atau 8 bulan kita ibadah di rumah. Sampai ada 2 orang datang untuk ikut bergabung, mulai berkembang. Ya saya yang main gitar, saya yang khotbah, istri saya pujian. Tidak perlu ada kolekte karena cuma kita 5 orang. Tapi sudah mulai berkembang. Ya, sudah 15 orang, ada yang petugas kolekte. Nah, kan begitu. Sudah mulai tambah lagi, ada yang terima tamu. Kemarin, minggu kemarin, perjamuan kemarin, sudah ada pelayan perjamuan. Bulan lalu, 2 bulan lalu sudah ada pemain musik. Selama ini saya garu gitar terus. Keyboard ada, saya pegang bisa, hanya kalau main yang berat. Kalau pegang saya. Drum ada, tapi kalau saya cuma main drum, saya kayak orang tidak waras kalau cuma main drum saya. Jadi puji Tuhan ada pemain keyboard datang. Mulai berkembang. Lalu sudah mulai pakai sound system, puji Tuhan ada jemaat pemuda yang dia SMK elektro, jadi dan dia mengerti audio juga, jadi bisa. Jadi saya tidak perlu lagi pistel ini barang. Ya. Ada story saya gitu, karena orang sudah tambah banyak, jadi pelayanan juga berkembang. Gitu ya. Nah, lalu dibutuhkan alat-alat, seperti ini. Kalau orang sudah banyak, kalau ada berkat bisa punya LCD ini ya, supaya kita kalau menyanyi lagu baru gampang.
Karena di Mazmur itu Tuhan tidak pernah bilang nyanyikanlah nyanyian lama bagi Tuhan. Tidak ada. Kita Pantekosta ini sangat terikat dengan lagu lama. Toh. Ayo kita nyanyi lagu Pantekosta. Woi, semua sudah tahu itu. Api Pantekosta ku punya. Nah, tapi kalau bilang nyanyi lagu baru, bosong ada. Ya. Padahal di Mazmur bilang nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah nyanyi baru nih, ya kalau boleh ada alat kan lebih baik lagi toh. Ya, gitu. Jadi berkembang. Ya. Ada alatnya, itu ada aplikasinya, namanya Easy Worship untuk ganti-ganti lagu, untuk apa segala macam. Lalu sudah mulai berkembang lagi, jadi ada video, editing videonya. Ya. Kita bikin undangan lewat WhatsApp, lewat apa, diedit. Kalau di komputer bisa pakai Photoshop dan sebagainya. Kalau di handphone ada banyak aplikasi edit foto, edit video sekarang. Ya. Lalu mungkin kita bisa mau upload ke YouTube. Ya. Kalau sudah ada orang yang bisa, jadi kita khotbah-khotbah itu bukan cuma kita sendiri dengar, bisa sharing ke orang lain. Kalau subscribernya banyak, bisa dapat penghasilan tambahan dari situ. Kan lumayan. Ya. Itu khotbah-khotbah cuma 1 menit. Di TikTok itu duit semua itu saudara. Ya. Saudara pikir itu mereka khotbah gratis-gratis saja. Ya mereka khotbah gratis memang. Tapi yang diupload itu menghasilkan uang semua itu. Ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal ya, teknologi digital itu ya. Lalu seperti sound system, audio gitu ya. Sekarang itu ada mixer audio itu bukan yang bikin kue ya, tapi yang buat audio itu digital saudara. Jadi waktu kita sudah setel, di lock pakai password. Jadi tidak berubah lagi. Jangan kalau kita sudah setel, anak-anak datang putar, main. Aduh, siapa yang setel ini barang? Ini kita setel setengah mati supaya ini suara bisa bagus. Nah, kalau sistem digital tenang. Kita atur secara detail, kita kunci, lock. Orang mau tendes terserah. Sebentar kita buka kembali, dia sesuai dengan yang kita atur. Nah itulah kepentingannya. Itu ya. Lalu pelayanan pujian penyembahan, ya pelayanan pujian penyembahan pun kita bisa sharing gitu ya. Bukan cuma khotbah saja. Pujian penyembahan kita sharing lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat YouTube dan sebagainya. Pelatihan seperti hari ini. Juga bisa dilakukan lewat media Zoom, ya kan? Lewat media Google Meet, ya. Banyak macam kita bisa buat. Sekarang kan bersyukur juga dengan corona ini ya saudara ya. Karena corona ini muncul media-media informasi itu yang kita tidak perlu ketemu langsung lagi. Selama kalau di sini dia punya jaringan internetnya bisa stabil, kita tidak perlu datang, karena datang ini kan biayanya lumayan. Ya. Tapi kita dari jauh saja. Kalau dalam bentuk pelatihan secara teoritis. Tapi kalau pelatihan praktek kan orangnya harus datang. Ya. Jadi pelayanan media, diakonia, seperti seminar, pembelajaran, diklat, ya, bisa menggunakan teknologi. Ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan membangun pelayanan di era digital. Tentu saja sekali lagi ada tanggung jawab yang kita harus paham bahwa semakin canggih alat yang kita pakai, semakin bagus media yang kita gunakan, tentu saja tanggung jawab itu semakin besar. Ya. Lalu ingat bahwa teknologi perkembangan ilmu pengetahuan, media yang kita nikmati hari ini adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk mempercepat kedatangan Yesus. Amin. Ya. Penginjilan menjadi semakin cepat lewat adanya media ya, digital ini. Kita bisa menginjil di seluruh dunia hanya lewat media digital. Kita menyampaikan firman di handphone, di upload. Bukan cuma jemaat sini dengar, jemaat seluruh dunia dengar. Ada satu gembala di Soe,
itu masuk parah punya itu dia pun tampat. Dia 1 bulan 1 kali, setiap hari Selasa kalau nggak salah, dia menyampaikan firman lewat Zoom ke gereja di Amerika. Bayangkan saudara, ini pendeta dari Soe yang waktu kita pergi itu jalan motor, kita masuk di mobil sampai di Bentampat. Tapi bagaimana ceritanya orang bisa tahu dia? Jadi dia kasih firman Tuhan sebulan 1 kali lewat Zoom untuk jemaat di Amerika sana. Saya bilang ini luar biasa. Bagaimana orang dari kampung Soe, dia belum pernah pergi Amerika, tapi tiap bulan dia khotbah di Amerika sana. Ini luar biasa saudara. Jadi yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang tidak terjangkau menjadi bisa terjangkau. Puji Tuhan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian.